This is the agreement with the lady. First they give him 2 million. Oh, ini transaksinya guys. 2 juta. Yeah. So that's the wedding. Agreement. That's the wedding Yeah, contract. between us. Agreement. And it's like Yeah, marriage. but she don't like. She comes serious. We don't want this. Wow. See. You don't want it haram. You want it halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Oke, sekarang ini aku shootnya tanggal 13 bulan 8 dan kita tahu ya PPKM itu katanya diperpanjang sampai tanggal 16. Ya, harapannya semoga setelah PPKM ini semuanya kembali normal seperti semula, bahkan juga perekonomian pun semakin membaik. Teman-teman disadari atau tidak, kebanyakan aliran-aliran agama yang menyimpang, mereka selalu menggunakan seksual bebas, seksual yang di luar tuntunan yang benar sebagai daya tarik kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam aliran tersebut. Karena memang nafsu ini merupakan salah satu kelemahan manusia yang sangat luar biasa. Bahkan di Islam itu, kita itu bahkan dianggap berjihad ketika melawan hawa nafsu kita. Jadi jihad di Islam itu tidak hanya sekedar berperang, melawan hawa nafsu sendiri itu sudah dianggap jihad. Itulah saking beratnya, saking pentingnya menjaga nafsu kita. Nah, karena beratnya nafsu ini dijadikan senjata oleh mereka para penganut aliran-aliran sesat untuk merekrut orang menjadi jamaah di dalam aliran sesat tersebut. Dan yang sangat menjengkelkan adalah ketika ada aliran yang menyimpang dan menggunakan seks bebas sebagai daya tarik untuk merekrut orang, lalu mengatasnamakan bahwa itu adalah bagian dari ajaran Islam. Ini benar-benar sangat membuat hati umat muslim merasa marah sekali. Contohnya adalah nikah mut'ah yang diyakini oleh orang Syiah adalah sebuah ritual agama yang sangat mulia sekali. Bahkan mereka menganggap bahwa kalau orang menjadi Syiah lalu tidak melakukan nikah mut'ah, mereka menganggap belum menyempurnakan agamanya. Dan itu mereka anggap sebagai bagian dari Islam. Karena hal ini dampaknya kepada orang awam terhadap Islam atau orang-orang non-muslim akan melihat Islam sebagai agama yang buruk karena terdapat di dalamnya ajaran kawin kontrak. Padahal sebenarnya nikah mut'ah itu diharamkan di dalam ajaran Islam. Oke, saya akan mengajak kalian untuk melihat sebuah video dengan narasi berbahasa Inggris yang menyebutkan bahwa Islam menghalalkan nikah mut'ah. Dan itu dilakukan di Indonesia. Oke, kalian perhatikan di layar, itu saya sudah siapkan videonya. Dan coba langsung aja kita putarkan ya. 1, 2, 3. Night has fallen on Puncak. The town, perched in mountains 2 hours south of Jakarta, is slowly coming to a halt. But for night workers, it's time to get ready. Bella is a prostitute whose clients are all Saudi sex tourists. Oh, kalau apa? They're mostly Saudi because I like Saudi men. I don't really like Indonesian men. I don't know why. Maybe it's because Saudi men have more money. In the 90s, diplomatic relations between Thailand and Saudi Arabia started to sour. Since then, Saudi sex tourists have had to look further afield. Their new playground is Indonesia, and it presents one significant advantage. In Muslim Indonesia, sex tourism can be halal and not breach religious principles. Astagfirullah. How? By marrying the prostitute, albeit for a few days. Once the fun is over, the bride is divorced. These temporary marriages are called nikah mut'ah. He said nikah mut'ah is also the process how to know me more deeply in a halal way, in a good way. I feel very guilty. I feel like this is only playing a nikah, this is only playing a god, just because you want to make sexual contact with me. But he said in Islam that's halal, no problems. In Indonesia, prostitution is illegal.
These unions can only be sealed in the privacy of rented holiday homes. This is the agreement with Ray. First they give him 2 million. Oh, ini transaksinya guys. 2 juta. Yeah. So that's the wedding. Agreement. That's the wedding Yeah, contract. between us. Agreement. And it's like Yeah, marriage. but she don't like. She comes serious. We don't want to stay. Wow. See. You don't want halal. You want it halal. When entering the arrangement, prostitutes are expected to provide more than sexual entertainment. They also pledge Astagfirullah. absolute obedience. For Bella, this is too much to ask. On the dance floor, she remains in charge. Astagfirullah. Only. Oke, itu tadi videonya guys ya. Wow, benar-benar memojokkan Islam banget ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa orang-orang yang mengetahui hal ini, yaitu orang-orang yang awam terhadap Islam ya, maksud saya, akan melihat Islam itu sebagai agama yang buruk karena terdapat kawin kontrak di dalamnya. Padahal sebenarnya nikah mut'ah itu tidak ada di Islam dan bahkan diharamkan di dalam ajaran Islam. Dan khusus di Indonesia sendiri, sebenarnya Majelis Ulama Indonesia telah memberikan fatwa bahwa nikah mut'ah ini adalah perbuatan yang menyimpang dan haram untuk dilakukan. Dan juga bahkan orang-orang yang melakukan nikah mut'ah ini bisa dihakimi sesuai dengan hukum undang-undang yang berlaku di Indonesia. Hukumnya sama seperti prostitusi dan perdagangan manusia. Dan sebenarnya teman-teman, orang-orang Syiah ataupun pemuka agama Syiah yang menghalalkan nikah mut'ah, jika seandainya anaknya diminta untuk dinikahi mut'ah, mereka pun akan marah dan menolak tentunya. Ya, video-video semacam ini udah pernah saya upload di channel ini ya. Pemuka agama Syiah marah ketika anaknya dimintai nikah mut'ah. Tapi saya nggak apa-apa tampilkan lagi sebagai edukasi. Coba kalian simak video berikut ini. Assalamualaikum. Min aina tattasilun? من المملكة العربية السعودية. نعم. من أي المدينة؟ من مدينة تقي. إنك شرفتمونا ولكن اخفض صوت التلفاز. اخفض صوت التلفاز رجاء. حياك الله يا شيخنا. بارك الله بك. اخفض صوت التلفاز رجاء. خفضته يا شيخ. تفضل إنك على الهواء. تفضل نستفيد من كلامك. حياك الله يا شيخ. أنا أريد أن أسني وأريد أن أتشيع. نعم. نعم. إنك عزمت أن تتشيع؟ عزمت أن أتشيع. ما هو السبب؟ يا شيخ بشرط يا شيخ أن تعطيني بنتك أفعل فيها اللي هو المتعة. ما رأيك يا شيخ؟ هل تعتقد إنك أتيتني بحجة قاطعة؟ لا ما هو حجة قاطعة. Nah, mereka sebenarnya tuh paham bahwa nikah mut'ah itu adalah perbuatan merugikan dan perbuatan kotor, tetapi mereka tetap menganggap bahwa nikah mut'ah itu adalah bagian dari agama mereka. Bahkan mereka menganggap orang yang tidak melakukan nikah mut'ah itu tidak menyempurnakan agamanya. Aduh. Tapi ya sudahlah, kita berusaha bagaimanapun caranya agar bisa mengedukasi banyak orang bahwa sebenarnya nikah mut'ah itu diharamkan di dalam ajaran agama Islam. Jangan sampai lagi ada orang-orang awam terhadap Islam yang menganggap bahwa Islam menghalalkan nikah mut'ah. Oke guys, kasih like sebanyak-banyaknya video ini agar terus muncul di beranda YouTube sehingga banyak orang-orang yang melihat, dan juga kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak yang tahu bahwa Islam tidak menghalalkan nikah mut'ah. Cukup sekian video kali ini, masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.